Ini adalah sebuah kisah tentang seorang wanita yang mendapatkan warisan rumah yang mistis dan juga warisan perjanjian gaib dengan makhluk. Begini kisah selengkapnya. Hujan gerimis menyelimuti kampung kecil di pinggiran Sukabumi sore itu. Udara lembab menusuk kulit, bercampur dengan bau tanah basah dan aroma kayu lapuk yang terbawa angin. Di ujung sebuah gang sempit yang dikelilingi rumah-rumah tua berdinding papan, sebuah mobil tua berhenti pelan. Rina turun sambil menggendong anaknya, Rafa, yang tertidur pulas di pelukannya. Tatapannya kosong menatap rumah di ujung gang, rumah peninggalan ayahnya. Rumah itu berdiri diam seperti menunggu. Catnya telah mengelupas, jendela kayunya menghitam, dan pintu utamanya tampak berat seperti enggan dibuka. "Ini rumah kita sekarang, Nak," bisik Rina, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rafa. Ia menarik koper kecil dari bagasi, menghela napas panjang, lalu melangkah menuju rumah itu. Beberapa tetangga mengintip dari balik jendela, tapi tak satu pun keluar menyapa. Wajah-wajah asing itu terlihat gugup atau waspada. Rina mencoba bersikap biasa saja. Ia mencari kunci rumah yang diselipkan dalam surat wasiat peninggalan ayahnya. Tangannya sempat gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu yang sudah berkarat. Dengan satu dorongan pelan, pintu itu membuka, mengeluarkan bunyi krik yang panjang dan menyayat telinga. Begitu masuk, aroma apek menyergap. Bau debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih asing. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Ruang tamu itu gelap dan dingin. Tirai-tirai lusuh menggantung tak bernyawa. Dan perabot lama masih berdiri di tempatnya. Seolah menanti kehadiran seseorang yang telah lama pergi. Sebuah foto tergantung di dinding. Foto ayah Rina saat muda, duduk di kursi rotan dengan sorot mata tajam. Di sebelahnya kosong, tidak ada foto ibunya. Rina menurunkan Rafa ke atas sofa tua, lalu membuka jendela untuk membiarkan cahaya masuk. Tapi cahaya sore tampak enggan menyentuh lantai rumah itu, seolah ada lapisan tak terlihat yang menghalanginya. Ketika ia membersihkan debu di ruang tamu, Rafa terbangun. Ia menatap langit-langit beberapa detik sebelum berkata pelan, "Ibu, itu siapa?" Rina menoleh cepat. "Siapa, Nak?" Rafa menunjuk ke pojok ruangan yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia yang berdiri di sana, pakai baju hitam. Dia senyum ke Rafa. Rina tercekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap ke arah yang ditunjuk anaknya. Hanya ada bayangan. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di sekitarnya terasa lebih dingin. "Sudah, ayo kita makan dulu. Mungkin Rafa masih ngantuk," katanya sambil mengalihkan perhatian. Namun bahkan saat makan malam sederhana dengan nasi bungkus dan air putih, Rafa tetap melirik ke sudut ruangan yang sama. Tatapannya kosong. Dan kadang ia tersenyum kecil seolah sedang mendengarkan sesuatu. Malam pertama di rumah itu tak berjalan tenang. Angin berdesir lewat sela-sela jendela tua yang tak bisa tertutup rapat. Rina menyelimuti Rafa yang sudah tertidur sejak pukul 8, lalu duduk di lantai ruang tengah sambil memeriksa album foto tua yang ia temukan di lemari kayu. Halaman demi halaman dipenuhi potret ayahnya, selalu sendiri atau bersama orang-orang asing yang tak ia kenali. Tak satu pun foto ibunya. Tak ada foto Rina kecil. Ia mengernyit. "Kenapa semua ini terasa kosong?" bisiknya. Tepat saat jarum jam menunjuk pukul 02.17, suara tok, tok, tok terdengar dari arah pintu depan. Rina menegang. Jantungnya berdetak cepat. Ia menunggu. Mungkin angin. Tapi suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan napas tertahan, ia berdiri dan melangkah perlahan ke arah pintu. Tapi begitu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Gang depan gelap, sunyi, hanya ada suara jangkrik dan angin lembut. Begitu ia membalikkan badan untuk kembali masuk, dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh. Dentingnya memantul jelas ke seluruh rumah. Rina memejamkan mata sejenak, menahan panik. Mungkin tikus, katanya pelan. Tapi ia tahu betul, itu bukan suara tikus. Keesokan paginya, Rina keluar rumah, berharap bisa berbicara dengan tetangga. Ia melihat seorang ibu paruh baya menyapu halaman di rumah sebelah. "Punten Bu, saya Rina, baru pindah kemarin," sapa Rina sambil tersenyum. Ibu itu menatapnya sekilas. Tatapannya kosong, lalu ia mengangguk seadanya. "Rumah ini dulu rumah ayah saya," lanjut Rina, berusaha membuka obrolan. "Bapak Sasmita, Ibu kenal?" Sang ibu berhenti menyapu. Napasnya tertahan sebentar. "Kenal dulu," katanya singkat. "Sudah lama Bu. Sekarang mending dirawat aja rumahnya. Jangan ditinggal kosong." Rina menangkap nada aneh dalam suaranya. "Dulu katanya sempat ditutup?" "Bukan ditutup," kata ibu itu lirih. "Dihindari." Sebelum Rina sempat bertanya lebih lanjut, ibu itu buru-buru masuk rumahnya dan menutup pintu. Bahkan dari kejauhan, Rina bisa mendengar bunyi gembok dikunci. Siang harinya, Rafa tampak asyik bermain di ruang tamu. Ia duduk menghadap pojok ruangan, menggambar sesuatu di atas kertas. "Apa yang Rafa gambar, Nak?" tanya Rina sambil mendekat. Rafa tersenyum. "Ini Kakang. Dia tinggal di rumah ini juga." Rina menatap gambar itu. Wujud makhluk tinggi dengan kepala lonjong, mata besar, dan mulut menyeringai. "Dia teman baik, Bu. Tapi katanya Ibu jangan masuk ke kamar belakang. Katanya ada yang lama di sana." Rina tercekat. Kamar belakang. Tempat itu memang belum ia buka sejak datang. Pintu kayunya terasa lebih berat dari pintu lainnya, seperti menahan sesuatu. Ada bau berbeda dari celahnya, anyir dan basah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rina mengunci pintu kamar belakang. Tapi saat tengah malam tiba, ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di lorong rumah. Padahal Rafa sedang tidur di sampingnya. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali membelah langit, menerangi rumah tua yang berdiri seperti bayangan kelam di ujung gang. Rina belum tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang kini dipenuhi bercak-bercak air hujan yang merembes dari genteng. Di pelukannya, Rafa terlelap, tapi pikirannya tak bisa diam. Kata-kata Rafa siang tadi masih terngiang. "Kakang bilang, Ibu jangan masuk ke kamar belakang." Rina bangkit dari ranjang perlahan, berjalan ke dapur, lalu berdiri di depan pintu kamar belakang yang kini terkunci rapat. Ada sesuatu dari ruangan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali ia lewat. Bukan hanya karena bau apek dan pengapnya, tapi ada sesuatu yang terasa familiar. Sesuatu yang mengusik jauh ke dalam ingatannya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat. Dan tiba-tiba, sekelebat bayangan, dirinya kecil, duduk di sudut kamar belakang. Menangis. Tubuhnya kotor, pakaiannya compang-camping. Lalu, suara wanita, lembut tapi ketakutan. "Rina, jangan bilang siapa-siapa. Kamu harus diam ya, Nak." Rina terbangun dari lamunan terengah-engah. Itu bukan mimpi, itu kenangan. Esoknya, Rina menyusuri rumah lebih dalam.
di ruang kerja lama ayahnya, ia menemukan kotak kayu tua yang terkunci. Setelah mencari-cari, ia berhasil membukanya menggunakan kunci kecil yang tergantung di balik lemari. Di dalamnya ada sebuah kaset rekaman. Foto hitam putih ibunya berdiri di depan rumah ini. Tampak muda dan cantik, tapi dengan ekspresi takut. Sepucuk surat lusuh ditulis dengan tulisan tangan ibunya. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal pergi. Rumah ini bukan tempat tinggal. Ini penjara. Jangan percaya apapun yang kau lihat, bahkan pada ayahmu sendiri. Rina menggigil membaca kalimat itu. Ia segera memutar kaset rekaman di TV tua yang masih bisa dinyalakan. Suara serak ayahnya terdengar. 30 tahun. Perjanjiannya sudah lama. Aku berikan tumbal pertama. Istriku. Ia melawan. Sekarang penunggu meminta darah baru. Aku sudah terlalu tua. Tapi Rina akan meneruskan, atau mereka akan ambil anaknya. Klik. Rekaman berhenti. Ruangan hening. Jantung Rina seolah berhenti berdetak. Air mata mengalir tanpa disadari. Ibunya dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Di luar, angin bertiup kencang. Daun-daun kering beterbangan dan jendela kamar belakang terbuka sendiri dengan keras. Brak! Rina berlari ke arah kamar belakang. Ia tahu ada yang harus ia hadapi. Ada yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh pikirannya. Dan rumah ini berusaha memaksanya mengingat. Malam harinya, Rafa kembali bicara dalam tidurnya. Ibu, Kakang bilang, ibu harus cepat ingat. Kalau enggak, ibu enggak bisa selamat. Malam itu, hujan tak berhenti sejak sore. Petir saling bersahutan, seolah menggema di dalam rumah. Rina duduk di meja makan, sendirian. Pikirannya penuh. Kaset rekaman, surat ibunya, dan memori-memori yang mulai muncul seperti potongan film yang hilang. Sesuatu dalam dirinya tahu, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini semacam wadah, penjara bagi sesuatu yang lebih gelap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil dari arah lorong. Tok, tok, tok. Rina menoleh. Rafa? Tidak ada jawaban. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah suara. Tapi begitu tiba di lorong, ia melihat. Rafa sedang berdiri di ujung lorong, menghadap ke dinding, tubuhnya kaku. Kedua tangannya menggantung di sisi tubuh. Ia tidak bergerak. Rafa? Suara Rina tercekat. Anak itu tidak menjawab. Tapi tiba-tiba, ia berbicara dengan suara yang datar, bukan seperti anak kecil. Sudah waktunya dibuka. Kamar belakang harus dibuka. Dia sudah menunggu terlalu lama. Rina mendekat pelan, lututnya lemas. Kakang bilang, kalau ibu terus menolak, kita semua akan dimakan. Seperti ibu yang dulu. Cukup. Rina mengguncang Rafa. Anak itu ambruk, lalu menangis seperti tersadar dari mimpi buruk. Maaf bu, Rafa takut. Keesokan harinya, Rina menghubungi Ujang, tukang bangunan kampung yang dulu pernah kerja di rumah ini saat masih kecil. Ia memaksa Ujang untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dulu. Awalnya Ujang menolak, tapi akhirnya ia bicara dengan suara lirih. Nyaris berbisik. Bapak kamu dulu sering manggil orang-orang aneh malam-malam. Pakai jubah, kadang pakai topeng. Ada suara nyanyian Jawa tua dari ruang belakang. Kami semua disuruh pulang kalau sudah jam 9. Waktu ibu kamu hilang,
nggak ada yang nyari. Warga takut. Mereka bilang, dia bukan orang pertama. Malam itu, teror benar-benar dimulai. Saat Rina sedang mencuci piring, lampu tiba-tiba padam. Rumah gelap total. Hanya suara air hujan yang terdengar. Dan napasnya sendiri. Lalu terdengar suara dari belakangnya. "Rina, kamu sudah besar ya?" Rina menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin kecil dekat dapur, ia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Tapi begitu ia menoleh, bayangan itu lenyap. Rina berlari menuju kamar, mengambil senter, dan memeluk Rafa yang sudah ketakutan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia melihatnya. Di pojok ruangan, tempat Rafa biasa menatap diam-diam, berdiri sesosok makhluk tinggi, berjubah hitam. Wajahnya kosong, tak ada mata, hanya lubang hitam dalam. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dari kejauhan. Rina berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Makhluk itu perlahan menghilang ke dalam dinding, tepat ke arah kamar belakang. Esok paginya, saat matahari mulai naik, Rina mendapati coretan di dinding kamar Rafa. Tulisan tangan anak kecil berulang kali, "Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya." Dan di tengahnya, satu gambar anak kecil berdiri di antara dua sosok tinggi tanpa wajah. Malam semakin larut dan ketakutan tak lagi datang hanya dari bayang-bayang. Rina duduk di lantai kamar, memeluk Rafa erat-erat. Sejak kejadian kemarin malam, anak itu demam tinggi dan tubuhnya menggigil meskipun selimut telah membungkusnya rapat. Bibirnya pucat dan sesekali ia meracau dalam tidurnya. Dia marah, Bu. "Kakang, bilang ibu sudah terlambat." Rina mencoba menghubungi bidan desa, tapi telepon rumahnya mati total. Tak ada sinyal, tak ada listrik, dan setiap kali ia membuka jendela, kabut tebal menutupi seluruh gang, seolah rumah ini terpisah dari dunia luar. Ia mencoba keluar untuk mencari pertolongan, tapi jalan di depan rumah seolah memutar dan membawa dia kembali ke rumah yang sama. Lagi dan lagi, ia tak pernah benar-benar keluar dari lingkungan itu. Rina tahu, ini bukan mimpi. Rumah ini telah menahannya, menjebaknya. Dan semua itu berpusat pada satu tempat, kamar belakang. Menjelang dini hari, suara langkah kembali terdengar. Kali ini berat, panjang, seperti kaki seseorang yang diseret. Srek, srek, srek. Rina mengambil pisau dapur, berjaga di depan kamar Rafa. Napasnya pendek-pendek, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap waspada. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan, perlahan, penuh tekanan. Rina menggenggam gagang pintu, mencoba tidak panik. Tapi saat ia membuka pintu itu dengan cepat, tidak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap. Dan sesuatu di lantai, segenggam rambut panjang, basah. Pagi harinya, Rina nekat mencari bantuan lebih jauh. Ia mendatangi rumah tua di pinggir desa, milik seorang dukun sepuh bernama Mbah Jayeng, yang dulu sempat dikenal sebagai orang pintar, tapi sudah lama mengasingkan diri. Rina menceritakan semuanya. Tentang rumah, tentang perjanjian ayahnya, tentang ibunya yang hilang. Mbah Jayeng menatap Rina lama, kemudian mengangguk. "Aku sudah tahu rumah itu sejak dulu. Waktu bapakmu datang ke sini, ia tidak minta berkah biasa. Ia minta kekuasaan, pengaruh, kekayaan. Dan untuk itu, ia harus menampung sesuatu. Menjadi tuan rumah bagi penunggu yang lebih tua dari desa ini sendiri. Tapi perjanjian begitu tak bisa diputus semudah itu. Kalau kau yang sekarang tinggal di rumah itu, artinya kau adalah penerus kontraknya. Kau atau anakmu
akan menjadi pengganti. Rina menangis. Lalu harus bagaimana? Mbah Jayeng mengambil sebuah jimat kain hitam dan botol kecil berisi air doa. Kau harus hadapi dia di tempat asalnya, di kamar belakang. Tapi ingat, kau harus berani menatap wajahnya. Dan kau harus memilih, meninggalkan rumah atau menggantikan ayahmu sebagai tuan rumahnya. Malam itu, Rina berdiri di depan kamar belakang. Tangannya menggenggam jimat pemberian Mbah Jayeng. Bau anyir kembali menguar dari celah pintu. Pintu itu bergetar halus, seolah ada yang bernapas dari baliknya. Dari belakang, Rafa memanggil, setengah sadar. "Ibu, Kakang bilang dia udah nunggu terlalu lama. Jangan bikin dia marah." Dengan satu tarikan napas, Rina memutar gagang pintu. Krik! Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan gelap pekat yang tak masuk akal. Udara di dalam terasa jauh lebih dingin, seolah bukan bagian dari rumah itu. Dan dari dalam kegelapan terdengar suara. Kau akhirnya datang kembali, Rina. Langkah Rina terasa berat saat ia melangkah masuk ke kamar belakang. Ruangan itu tak seperti yang ia bayangkan. Lebih luas, lebih gelap, dan lebih dingin dari seharusnya. Cahaya dari lorong rumah tak bisa menembus ambang pintu. Di dalam sana, hanya ada kegelapan yang pekat seperti malam tanpa akhir. Dinding-dinding kamar tertutup kain hitam yang menggantung seperti tirai pemakaman. Di tengah ruangan, sebuah kursi kayu tua berdiri menghadap dinding dan di atasnya duduk seseorang atau sesuatu. Sosok itu tinggi, kurus, dan tubuhnya tampak dibalut kain putih yang kusam seperti kafan. Dari balik bayangan, matanya bersinar merah redup. Ia tidak bergerak, tapi napasnya terdengar berat dan pelan. "Akhirnya kau datang, anak perempuan dari darah Sasmita." Suara itu menggema seperti bergema dari perut bumi, dalam, menusuk ke dada. Rina berdiri di ambang ruangan, memegangi jimat dari Mbah Jayeng dengan erat. Tapi tangannya mulai gemetar. Kakinya hampir tak bisa menahan tubuhnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Kau sudah tahu, kau adalah darah perjanjian. Ayahmu membawaku ke rumah ini, memberiku tempat, memberiku nyawa, dan kini kontraknya jatuh padamu. Ambillah aku, tapi lepaskan anakku, dia tidak tahu apa-apa." Makhluk itu tertawa pelan. Tertawanya seperti suara kerikil yang digerus. "Kau ingin menggantikan ayahmu? Kau sanggup. Kau tahu harga menjadi tuan rumah." Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Kain-kain hitam terangkat seperti tertiup badai. Di baliknya, tampak bayangan-bayangan tubuh manusia yang tergantung. Diam, membatu. Mata mereka kosong, seperti pernah hidup dan diserap habis jiwanya. Di antara mereka, ada satu wajah yang membuat Rina berteriak tertahan. Ibunya. Wajah wanita itu pucat, tapi matanya masih hidup. Ia menatap Rina. Bibirnya bergerak pelan. "Jangan ulangi kesalahan ibu, nak." Air mata mengalir dari mata Rina. Lututnya lemas. Tapi ia tahu, ini momen penentuan. Dari kegelapan, bayangan ayahnya muncul. Tapi bukan sosok manusia biasa. Wajahnya sudah berubah, bercampur dengan sosok makhluk itu. Hitam, cacat, dan senyumnya gila. "Kau ingin tahu kenapa tak ada satupun fotomu di rumah ini, Rina? Karena kau bukan hanya anakku. Kau adalah jaminan, tumbal cadangan. Kalau ibumu menolak, kau gantinya. Tapi ibumu kabur. Ia mencoba menyelamatkanmu." Rina berteriak, menggenggam jimatnya, dan maju ke tengah ruangan. "Kalau memang aku jaminannya, aku yang putuskan akhirnya.
bukan kalian." Ia mengangkat botol air doa dan memercikkannya ke arah makhluk itu. Suara jeritan tinggi menggelegar memenuhi ruangan, seolah seluruh rumah meraung dalam amarah. Bayangan-bayangan tubuh tergantung mulai goyah dan ruangan berguncang. "Kau pilih mati bersama rumah ini atau menjadi penampungku seumur hidup." Rina menutup mata, lalu berteriak sekuat tenaga, "Aku pilih mengakhirinya di sini." Ia melemparkan seluruh isi botol ke lantai kamar. Api menyala dari tanah, menjalar cepat membentuk lingkaran api, memisahkan dirinya dari makhluk itu. Jeritan kembali terdengar, kali ini seperti 1000 suara bersamaan. Sosok ayahnya berusaha meraih tangan Rina dari balik api. "Kalau kau keluar, tak akan ada yang tersisa. Kau akan kehilangan semuanya." Tapi Rina menjawab dengan tenang, "Aku sudah kehilangan segalanya sejak dulu." Saat ia keluar dari kamar itu sambil menggendong Rafa yang tak sadarkan diri, rumah itu bergetar keras, seperti ambruk dari dalam. Dinding-dinding retak, jendela pecah, dan kobaran api menyebar perlahan ke seluruh sudut rumah. Tepat saat ia melewati ambang pintu depan, rumah itu meledak dalam diam. Tidak ada suara, hanya cahaya putih yang menyilaukan. Lalu sunyi. Asap mengepul dari reruntuhan rumah tua itu. Pagi mulai menyingsing, tapi sinar mentari seolah enggan menyentuh tanah tempat rumah itu dulu berdiri. Di atas puing-puing hitam yang masih hangat, berdiri Rina memeluk Rafa yang baru saja siuman. Anaknya menggeliat pelan, lalu menatap wajah ibunya yang penuh debu dan luka. "Ibu, kakangnya pergi ya?" Rina tersenyum lemah, mengangguk pelan. "Iya nak, kakangnya sudah pulang." Tapi dalam hatinya, ia tahu belum selesai. Beberapa warga berdatangan, termasuk Ibu Sarti, tetangga yang dulu menolak bicara. Kali ini, wajahnya pucat melihat puing rumah yang sudah jadi abu. "Rumah itu akhirnya selesai juga ya," gumamnya lirih. Warga lain saling berbisik. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi semalam. Yang mereka tahu, rumah itu terbakar tanpa suara, seolah dilahap dari dalam. Namun malam harinya, saat Rina menginap di rumah kerabatnya di desa sebelah, sebuah kejadian kecil membuat jantungnya mencelos. Rafa yang sudah mulai pulih tengah menggambar di lantai. Rina yang sedang mencuci tangan menoleh saat mendengar tawa kecil dari anaknya. "Rafa, gambar apa nak?" "Ini rumah kita kemarin, sama kakang juga. Tapi kakangnya sekarang nggak marah lagi. Dia bilang, makasih." Rina mendekat. Di kertas itu tampak gambar rumah tua. Dan di sampingnya, 2 sosok. Anak kecil dan makhluk tinggi berwajah hitam. Tapi kali ini, mereka berdua tersenyum. Beberapa malam kemudian, Rina terbangun dari tidur karena mendengar suara nyanyian Jawa yang samar, seperti bergaung dari kejauhan. Tapi bukan suara mengerikan, melainkan seperti lagu penutup. Lirih, sedih, ia berdiri di depan jendela, menatap langit malam yang bersih. Tiba-tiba, dari arah pepohonan di belakang rumah, terlihat kilatan cahaya merah, lalu menghilang cepat seperti terhisap ke tanah. Rina menghela napas panjang. Ia tahu kutukan itu mungkin tidak benar-benar musnah, tapi satu hal pasti, ia telah memutus rantainya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Rina merasa bebas. Meski bayang-bayang masa lalu akan selalu tinggal, kini ia tak lagi menjadi tahanannya. 3 bulan telah berlalu sejak rumah itu lenyap dari muka tanah. Rina kini tinggal bersama Rafa di sebuah rumah kontrakan sederhana di kota kecil tak jauh dari desa.
hidup mereka masih jauh dari kata mudah. Tapi untuk pertama kalinya, hari-hari mereka tenang. Tak ada suara ketukan di malam hari. Tak ada bayangan di sudut mata. Tak ada bisikan dari balik dinding. Setiap pagi, Rafa mulai sekolah taman kanak-kanak. Ia kembali ceria, walau kadang masih menggambar sosok-sosok aneh di bukunya. Tapi Rina tak lagi menegurnya. Ia tahu, beberapa hal tak bisa dihapus, hanya bisa dikendalikan. Di dinding kamar mereka, tergantung foto kecil Rina bersama Rafa. Tak ada lagi bayangan lain di belakang mereka. Hanya sinar pagi dan senyum kecil yang tulus. Suatu siang, Rina menerima kiriman paket tanpa nama pengirim. Sebuah kotak kayu kecil, serupa dengan yang pernah ia temukan di rumah ayahnya dulu. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada cermin kecil berbingkai kuno dan selembar kertas dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Terima kasih sudah melepaskanku, tapi ingat, rumah itu hanya wadah. Yang dikurung tak selalu ingin bebas. Kadang ia hanya menunggu wadah baru. Rina memandangi cermin itu lama. Untuk sesaat ia merasa ada yang menatap balik dari dalam kaca. Bukan bayangannya, bukan Rafa, tapi mata ibunya. Seketika angin berhembus ke dalam kamar, meski jendela tertutup rapat. Dan dari dapur, Rafa berteriak kecil, "Bu, kakangnya kirim salam." Tamat.